Jumat di sana ya, dekat rumah. Baik, udah kedengeran suara saya? Oke, nggak apa ya. Ini udah semua belum ini? 52 ini? Belum Kak, masih mungkin ada 20 orang lagi Ya harusnya. udah, nggak apa-apa ya, kita mulai aja ya. Nah, jadi mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kita lanjut ya untuk materi kita. Setelah kalian kemarin mencoba untuk mendesain ya, eee, mendesain, geometri peledakan, dengan target produksi yang ditetapkan, tetapi belum mempertimbangkan atau memperhitungkan lah gitu ya, secara empirik gitu ya, perbandingan burden dan, tingkat jenjang atau disebut dengan Stiffner ratio ya, itu bisa ya, mempertimbangkan atau memperkirakan, dampak gitu ya. Kalau kalian pilih 3 itu ya baik gitu ya, kalau yang milih 4 rasionya berarti sangat baik, tetapi tidak menghitung gitu ya dampaknya. Nah, kali ini, saya akan jelaskan bagaimana ya dampak-dampak peledakan itu dulu gitu ya. Ya dampaknya terhadap apa, pasti terhadap lingkungan gitu. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi bench yang kalian ledakan ya berupa batuan itu akan mengalami gangguan terhadap beberapa, beberapa gangguan terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada flying rock, gitu ya. Yang kedua ada gas beracun, yang ketiga ada ledakan udara, yang keempat itu ada getaran, ya. Getaran itu bisa membuat, eee, ya keretakan gitu ya, kerusakan dari struktur. Baik itu maksud struktur ini bangunan ya, bangunan internal atau dari perusahaan atau eksternal dari masyarakat sekitar, gitu ya. Nah, sebelum itu silakan kalian presensi dulu, saya kasih waktu 1 menit untuk presensi. Sudah ya? Jadi yang pertama saya bahas getaran. Karena apa?
getaran peledakan ini atau gini ya, ground vibration ya. Jadi ada getaran di tanah gitu ya. Itu yang paling sering menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan gitu ya. Selain itu apalagi ada suara gitu ya. Nah tadi terkait, ada fumes gitu ya, ada gas beracun itu nggak terlalu berpengaruh. Flying rock sangat berpengaruh ya, tetapi frekuensi kejadiannya jarang gitu ya. Batuan itu terlontarkan sampai ke rumah orang itu jarang. Tapi kalau terjadi, wah pengaruhnya besar sekali gitu ya. Nah kalau getaran ini frekuensinya sering dan kejadiannya ini sering juga gitu. Jadi, maksud saya resikonya ini gitu ya, itu sangat, tinggi un dalam mempengaruhi kenyamanan masyarakat gitu ya, getaran dan suara gitu ya. Nah, getaran itu apa sebenarnya? Jadi, saya jelaskan sedikit ya pengertiannya. Jadi ada energi kimia. Jadi kita sudah tahu ya bahwa ada energi yang dimanfaatkan untuk menghancurkan. Energi ini dari mana? Berarti energi dari pembakaran bahan peledak gitu ya. Jadi kalau bahan bakar itu dibakar gitu kan, sederhananya akan menghasilkan energi. Energi yang paling besar gitu ya, itu untuk meratakan batuan. Nah, karena energi ini besar untuk meratakan batuan sampai hancur, artinya ada sisa energi yang menyebabkan batuan yang tidak hancur itu untuk bergetar saja, gitu ya, atau bergerak saja gitu. Oke. Yang kedua, ada medan tegangan ya, menghasilkan deformasi elastik yang merambat ya, menjauh dari sumber peledakan. Jadi tadi yang merambat di sisa batuan yang tidak hancur itu ya, itu bisa terjadi pergerakan, bahkan perubahan, eee, bentuk gitu ya, walaupun dia sifatnya elastik. Jadi gini, dia berubah bentuk tetapi bisa kembali lagi ke bentuk awal gitu, itu deformasi elastik gitu. Kalau deformasi plastik enggak gitu ya. Apa itu deformasi plastik? Ya hancur tadi ya, jadi dia terdeformasi, tapi plastik hancur. Kalau deformasi elastik, itu nggak hancur, tapi dia bergerak gitu. Makanya getaran itu kan bergerak kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Nah selanjutnya, untuk kasus sumber seismik gitu ya, dia spherical gitu ya, dalam ruang yang elastik dan homogen. Jadi maksudnya di sini gitu ya, gerakannya ini ya, itu seolah-olah, sama ke segala arah gitu ya, jaraknya sama gitu ya, untuk material yang sama, homogen. Jadi, eee, bagaimana dengan material yang berbeda? Misal peledakannya, di beberapa lapisan batuan gitu ya. Getarannya akan sama di lapisan batuan yang sama, kayak gitu ya. Akan berbeda di lapisan yang berbeda gitu ya, oke? Jadi energinya akan sama gitu ya, itu maksudnya. Maaf, getarannya akan sama gitu ya, karena energinya pasti sama gitu ya, walaupun pemboran peledakan itu menembus di beberapa lapisan batuan, mana yang lebih kecil saja gitu ya, oke ya. Nah, namun peledakan tidak selalu spherical gitu ya, ini aktualnya gitu ya, sempurna dan media perambatan tidak selalu kontinu dan homogen, oke. Nah, jadi nanti pendekatannya apa gitu ya, pendekatan yang paling mungkin digunakan adalah rumus yang menyatakan bahwa rambatan energi termasuk getarannya itu berbentuk lingkaran dan berbentuk bola secara 3 dimensinya itu, gitu ya. Tetapi nanti coba kita lihat bagaimana, data-data aktual. Nah, jadi gini, kalau ada aktual berarti ada teori gitu ya, berarti ada aktual. Nah, yang aktual inilah nanti menjawab gitu ya, apakah rumus yang ideal tadi gitu ya, akan, bisa digunakan gitu ya, dengan dibandingkan dengan data aktual. Nah, kalau data aktual artinya rumus ini menjadi rumus prediksi, bukan jadi rumus perhitungan, gitu ya. Makanya nanti ada perhitungan getaran gitu ya, ada prediksi getaran. Nah, itu berbeda gitu ya. Kalau hitung-hitungan
berarti kita menggunakan teori saja gitu ya. Tapi kalau prediksi kita menggunakan data empirik atau data yang sudah ada. Data itu adalah pengukuran getaran. Oke, kalau ada pertanyaan silakan gitu ya, jangan ditahan, ditanyakan saja ya, dipotong saja nih materi saya. Nah, ini jenis gelombang ya. Jadi getaran itu karena apa gitu ya? Karena ada gelombang gitu ya. Oke, ingat, di materi yang sebelumnya ada gelombang kejut, ada gelombang rambat gitu ya. Nah, gelombang kejut itu biasanya untuk menghancurkan batuan. Gelombang rambat itulah yang mengakibatkan, eee, besarnya getaran itu, oke. Nah, ternyata ya, seismik itu ya, atau getaran itu gitu ya, itu dihasilkan dari 2 gelombang. Ada gelombang yang di dalam badan atau di batuan di bawah permukaan gitu ya. Ada yang gelombang bergerak di surface atau di permukaan. Nah, gitu ya. Jadi kita bahas dulu yang pertama. Itu gelombang yang merambat di dalam batuan atau di bawah permukaan gitu ya. Itu terbagi dua, ada yang primer, ada yang sekunder ya. Nah, yang primer itu gelombang yang bersifat kompresi atau tekanan. Nanti ada ilustrasinya ya. Terus yang secondary itu geser. Jadi gelombangnya menyebabkan geser gitu. Jadi seolah-olah batuan di bawah permukaan itu gara-gara ada gelombang itu seperti ditekan. Nah, itu primary. Ada juga yang seperti digeser gitu ya. Nah, itu secondary gitu ya. Nah, khusus yang secondary itu ada gelombang vertikal dan horizontal. Oke? Berarti ada yang longitudinal gitu ya. Oke, ada juga itu longitudinal gitu ya. Karena apa? Eee, Tidak hanya atas ke bawah, samping ke kanan gitu ya, atas ke bawah itu vertikal, samping ke kanan itu horizontal, tetapi ada juga yang menyilang longitudinal gitu ya. Itu juga bisa gitu ya. Boleh dimasukkan di sini gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga gelombang yang bergerak di permukaan gitu ya. Disebut dengan gelombang Rayleigh, ada juga dengan gelombang Love gitu ya. Nah, semua gelombang ini baik body waves atau surface wave itulah satu kesatuan gelombang yang menyebabkan batuan yang kita ledakan itu bergerak, hancur bahkan atau hanya menghasilkan energi, tergantung jaraknya gitu ya. Oke. Baik. Sekarang ini, ilustrasinya gitu ya, body wave. Jadi seperti ditarik, ya kalau compression itu tarik, kan, nah gitu ya, itu body wave yang compression. Kalau secondary itu geser tuh, kayak di kertas kalian mainkan ya, kain kibas-kibaskan kayak gitu ya. Nah, ternyata batuan secara mikro itu dikibas-kibaskan seperti itu, gara-gara gelombang shear ini atau shear waves gitu ya, atau gelombang geser ini, gitu ya. Terus yang di permukaan seperti gelombang bergeraknya gitu ya, eh, menggulung. Nah, menggulung seperti itu gelombang Rayleigh. Ada yang bergerak seperti ular gitu ya, itu love gitu ya. Jadi di permukaan ada yang kalau kalian taruh batuan kecil, nah partikel gitu ya, batuan itu akan bergerak seperti menggulung gitu ya, berputar gitu ya, tetapi secara vertikal gitu ya. Nah, itu Rayleigh wave atau gelombang Rayleigh. Nah, dia juga bergeser kiri kanan kayak seperti jalannya ular. Itu disebut dengan gelombang Love. Nah, ya, jadi pergerakan partikel itulah ya, kita bisa melihat gelombang apa yang paling berpengaruh gitu ya. Nah, tetapi ya secara makro kalau kita lihat langsung nggak kelihatan gelombang ini ya. Tetapi kalau mikro, nah mikro ini berarti butuh alat ya. Salah satu alatnya itu ya alat pengukur getaran, contohnya mikromet, minimet, vibrakord gitu ya. Itu semua bisa melihat mana gelombang-gelombang yang menyebabkan partikel itu bergerak. Yang paling besar tuh yang mana, gitu ya. Nah, ini ilustrasi selanjutnya. Oke.
Semoga tergambar, bisa diimajinasikan gitu ya, bahwa yang tadi compression atau primary wave itu seperti ini ya, lihat ya, yang ini. Partikelnya yang merah gitu ya, lihat ya, atau yang kuning ya. Bagaimana kalian melihat itu ada tarik ulur ya, tarik kompres gitu ya, itu primary, yang tadi compression sifatnya. Bagaimana yang secondary wave gitu ya, itu seperti kibas-kibasan kertas gitu ya. Jadi dia kiri kanan gitu ya. Nah, bagaimana yang di surface ya seperti ini ya. Nah, yang untuk apa namanya itu love wave-nya nggak kelihatan gitu ya. Ini relief saja karena 2 dimensi gitu ya. Tapi inilah gambaran bagaimana gelombang itu bekerja terhadap partikel-partikel yang ada di batuan itu sehingga dia bergerak. Begitu ya. Nah, sekarang eee, balik ke teori dasar dulu ya untuk kalian biar mengerti bagaimana gelombang ini nanti dihitung, gitu ya. Nah, di fisika kalian sudah mendapatkan teori dasar tentang periode, frekuensi, gitu ya. Periode, frekuensi, dan satu lagi ya, waktu gitu ya. Oke, coba ada yang sorry bukan waktu, amplitude gitu ya, amplitudo ya. Coba, coba siapa yang tahu itu ya, apa yang dimaksud dengan, periode dan frekuensi? Yang bisa jawab ya walaupun online tetap dapat ini nanti ya, dapat gantungan kunci ya, karena belum habis gantungan kuncinya. Ya selain itu juga saya ingat ya, bisa menjawab. Silakan. Ya, silakan Aska. Izin menjawab, Pak. Kalau nggak salah saya, di prodi itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, sedangkan kalau frekuensi itu, jumlah getaran per waktu gitu. Oke. Jadi kalau periode untuk satu gelombang atau untuk satu, getaran? Satu getaran, Pak. Jadi Satu selama getarnya itu terjadi itulah periode? iya, Pak, seingat saya gitu, Pak. Oke, kalau misalnya frekuensi per waktu. Iya, Pak, Per waktu ini apa? Selama terjadi getaran itu atau per satu tuh? Misalnya per satu menit. waktu, Pak. Berarti per satu waktu ini per detik, per menit atau per jam? Per detik, Pak, Per per detik. detik. Nah, gitu ya. Jadi, terima kasih Aska ya, nanti, untuk gantungan kuncinya ya, kalau kita ketemu offline. Jadi kalau kalian lihat mungkin di teori fisika itu ya, ada gelombang sinusoidal gitu ya. Nah, itu kelihatan betul ya. Jadi kalau satu gelombang itu ya, ada satu puncak dan satu lembah kan gitu ya, oke? Nah, kalau ini adalah gambaran, eee, gelombang sinusoidal yang tidak ideal lagi, ya. Bukan secara teori di fisika itu bukan lagi ini contoh yang sederhana ketika getaran ini diukur secara mikro menggunakan alat tadi, gitu ya. Tetap ada puncak dan tetap ada lembah gitu ya. Yang harus kalian ketahui itu bahwa puncak satu, lembah satu itu adalah satu gelombang, gitu ya. Puncak satu, lembah satu, berarti ada 2 gelombang dan seterusnya. Gitu ya, kalau lihat di sini satu gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lebih lah ya, hampir 8. Ada 8 gelombang, begitu ya. Tinggal kita lihat waktu. Coba, kalau misalnya ada dalam gelombang, ada 8 gelombang dalam 2 detik, berapa frekuensinya? Ada yang tahu nggak? Jadi, dalam 2 detik itu terjadi getaran yang menghasilkan 8 gelombang. Ya. Tadi pengertiannya sudah tahu gitu. Nah, sekarang perhitungan sederhana saja untuk frekuensi.
berapa frekuensi pada getaran gitu ya, yang terjadi selama 2 detik. Di mana getaran itu ya menghasilkan 8 gelombang. Berapa frekuensinya? Yang bisa jawab dapat juga gantungan kunci. 4 gelombang per detik ya, Pak? Jadi bilangnya bukan 4 gelombang per detik tapi 4 hertz gitu ya. Ya kan satuan frekuensi kan hertz ya. Oh iya, Pak, harus, Pak. Jadi 4 hertz. Jadi artinya 4 hertz itu ada 4 gelombang per detik kan gitu ya. Karena 2 detik dia menjadi 8 gitu ya. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, periodenya yang mana? Ya 2 detik itu tadi. Oke? Nah, sekarang eee, yang bisa jawab terakhir ya. Periode udah, frekuensi udah. Amplitude. Siapa yang bisa menjelaskan amplitude? Dan kalian bisa menunjukkan di mana kira-kira amplitudo yang ada di gambar ini. Amplitude itu amplitudo ya. Kan di fisika kan juga sudah ya amplitude itu ya. Kalian ada gelombang radio gitu, sinyal radio gitu ya. Mungkin gelombang suara. Nah, ini gelombang getaran terhadap tanah gitu ya. Diakibatkan dari peledakan. Ada yang tahu amplitudenya di mana? Amplitudonya di mana? Rafflesia, silakan. Kalau izin Pak, kalau yang saya tahu, maaf jika salah, kalau amplitude itu jarak atau simpangan yang paling jauh atau paling tinggi gitu Pak. Kalau di gambar itu yang paling jauh di yang ada garis panah atas bawah yang simpangan itu bukan Pak? Iya, kira-kira apa itu? Kalau nilainya kata kamu ada garis atas bawah itu. Jadi amplitude Rafflesia kira-kira. Iya Pak, jarak yang paling jauh. Jadi jarak paling jauh jawabannya. Iya, jarak paling jauh itu apa kira-kira? Kan amplitude itu umum gitu kan. Kan bahasa umum amplitudo. Nah, gitu amplitudo di getaran. Ah, maaf. Amplitudo di gelombang yang paling tinggi, betul gitu ya. Tapi kalau dari gambar ini apa kira-kira? Makanya saya minta tunjukkan. Apa kira-kira Gavesia? Nggak tahu? Gavesia? Tidak Pak. Jadi dapat stiker ya. Rodo, apa Rodo? Izin menjawab, mungkin yang bisa saya jawab dari gambar tersebut, yang dimaksud amplitudo itu jarak dari titik tertinggi ke titik tengahnya, Pak, dari gelombang tersebut. Ya, itu yang dijelaskan Gavesia tadi. Kira-kira apa amplitude itu kalau di gambar ini? Setengah dari gelombang bukan, Pak? Jadi gini ya. Oke ya. Tadi berarti sama dengan Gavesia, dapat stiker juga ya. Ya, terakhir ya Geraldo. Ada Pak? Kalau kalau dari saya Pak, kalau besar tenaganya termasuk amplitudo nggak Pak namanya? Nggak ada itu di gambar. Tenaga itu mana tenaga? Nggak ada. Hmm, salah kali Pak ya saya. Bukan. Saya pikir amplitudo itu besar tenaga gitu. Bukan. Jadi coba lihat di sini ya. Kalau kalian menilai tadi ya dari Gavesia dan Rodo bahwa amplitude itu adalah seperti ditunjukkan gelombang yang mana keterangan ada garis panah atas dan panah bawah. Betul gitu ya. Itulah adalah kalau mau menunjukkan seberapa besar kan gitu ya. Oke, seberapa besar amplitude gitu ya. Tapi saya ingin tanya tuh apa amplitude di gambar ini kan itu bukan seberapa besarnya. Jadi amplitudo di getaran di gelombang getaran tanah akibat ledakan itu ada 3 gitu ya amplitudenya. Berupa perpindahan, berupa kecepatan, atau percepatan. Nah itu ya,
Kalau yang tadi yang dijawab Aska tadi kan frekuensi, periode gitu ya, itu ya, itu di luar amplitude gitu ya. Tetapi besaran pengaruhnya itu gitu ya, itu ada 3 gitu ya. Jadi jangan lagi yang umum amplitude gitu, karena kita udah fokus atau sudah mengarah ke peledakan, getaran peledakan. Jadi amplitudenya bukan amplitude lagi bilangnya. Bisa perpindahan, bisa kecepatan, bisa percepatan, gitu ya. Nah, biasa dibilang PPV gitu ya, peak particle velocity, berarti dia velocity itu adalah kecepatan. Nah, biasanya kenapa velocity itu digunakan sebagai batas pengaruh gitu ya, karena apa? Memang kecepatan itulah yang bisa diukur dan dibandingkan terhadap kekuatan dari struktur bangunan. Jika misal tiang kolom struktur itu hancur jika kena kecepatan sekian. Kaca itu hancur karena kena kecepatan suara supersonik misal gitu ya. Sama seperti itu, kecepatan gitu ya. Tetapi amplitudenya bukan kecepatan saja, ini yang disederhanakan gitu ya. Padahal dalam getaran itu amplitudenya ada 3 ya. Sebenarnya, 2 sebenarnya, tapi, percepatan juga bisa dijadikan walaupun, eee, turunan ya, percepatannya mirip-mirip gitu ya. Tetapi ya penggunaannya berbeda gitu ya. Oke, ingat ya amplitudenya ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. 3 ini ya. Perpindahan dalam milimeter biasanya, kecepatan dalam milimeter per detik, percepatan dalam apa? Ada yang tahu satuan percepatan? Kalau kecepatan milimeter per detik. Apa bedanya percepatan dan kecepatan? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Kalau kecepatan bukannya ms kuadrat ya, Pak? M S kuadrat. kuadrat. Apa itu? Oh, oh, percepatan. Kecepatan. Ah, Elsa, apa Elsa? Bedanya percepatan sama kecepatan itu, Pak, biasanya, dari percepatan itu kita harus tahu kecepatannya dulu, Pak. Jadi kita menghitung percepatan itu dari kecepatannya. Menghitung kecepatannya dari kecepatan. Kalau satuannya ya berbeda. Kata Geraldine tadi atau Elsa, benar nggak? Satuan percepatan itu meter per sekon kuadrat gitu. Benar nggak? iya, Pak. Satuannya itu. Elsa, benar nggak satuannya itu? Setuju kok sama Geraldo. Oke ya. Jadi perbedaannya itu ada di waktu gitu ya. Jadi bukan dibutuhkan kecepatan Elsa, tetapi dibutuhkan waktu pertambahan. Jadi kita melihat dia mempercepat, jadi be fast gitu ya. Jadi menjadi lebih cepat gitu ya, atau be slow gitu ya, menjadi lebih lambat. Namanya perlambatan. Tapi di sini percepatan gitu ya. Jadi dibutuhkan perbedaan waktu dalam periode itu gitu ya. Apakah perbedaan waktu ini gitu ya menghasilkan kecepatan yang lebih besar kan gitu ya. Oke? Jadi kalau melihat ini gitu ya, di mana kita lihat itu? Kita melihat mana, gelombang yang lebih sempit dan lebih longgar, gitu ya. Jadi kalau lebih sempit, berarti kan banyak gelombang dalam satuan waktu, gitu ya. Kalau dia lebih renggang, berarti lebih sedikit tuh gelombangnya, kan gitu. Dalam satu waktuan yang sama. Nah, dari sana kalian bisa memperkirakan bagaimana kira-kira percepatan, ya. Jadi misal di awal ini lebih sempit, ujungnya dia lebih renggang gitu ya. Pasti kecepatannya di bagian yang sempit itu saja gitu ya. Yang ujungnya dia namanya perlambatan. Gitu ya. Nah, untuk apa percepatan ini? Ya kita eh, bisa tahu bahwa energi maksimalnya sebatas itu. Batas yang sempit-sempit gitu ya, gelombangnya. Ke sana gitu ya. Nah,
selanjutnya apa? Kita bisa analisis di sana gitu ya. Nanti kita ambil, tarik ke kiri misalnya ini yang paling tinggi ya. Jadi kalau dia renggang, tinggi gitu ya, berarti frekuensinya rendah, amplitudenya tinggi. Itu kayak gempa gitu ya. Tapi kalau frekuensinya rendah, sorry, frekuensinya tinggi, yang dia rapat gitu ya, dan amplitudenya tinggi juga gitu ya. Nah itu contohnya untuk getaran peledakan gitu ya. Oke? Nah nanti untuk memperkirakan mana batasan frekuensi dan amplitude ini yang menghancurkan struktur, kita pakai SNI namanya ya. SNI 75 7570 7571. Batas kebisingan atau ledakan udara dan batas getaran peledakan. Gitu ya, kita ikutin saja itu. Nah, tugas kita sebagai apa bilangnya ya, bukan blasting engineer juga ya, vibration analysis ya, analisator untuk getaran. Nah, gitu ya. Engineer itulah gitu ya, menganalisis getaran gitu ya. Nah, itu menggunakan eee, hasil-hasil dari pengukuran itu untuk mengetahui gitu ya, mana bagian yang paling tinggi amplitudenya dan mana yang paling tinggi atau rendah frekuensinya gitu ya. Tinggal mencocokkan saja atau metodenya itu verifikatif gitu ya. Memverifikasi antara hasil aktual di lapangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Gitu ya. Sama seperti misal kalian menghitung atau memperkirakan dari pemodelan lereng aman 1,2. Nah, nanti diverifikasi terhadap KMN 1827K bahwa 1,05 pun aman gitu ya. Asalkan kondisinya itu dinamis. Itu ya. Sama juga seperti ini. Oke? Baik. Kira-kira dari penjelasan saya ada yang ingin tanyakan nggak? Gitu ya. Perkembangan gelombang sinusoidal yang kalian pelajari di fisika dan sekarang gelombang sederhana pada getaran peledakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Pak, Ya silakan, Geraldo. yang mau saya tanyakan Kak, kalau yang ground vibration itu rumusnya yang PPV itu ya Pak? Oh Betul. bukan? Oh itu ya? Tadi saya Oke. bilang kan, yang PPV itu peak particle velocity, kecepatan ini salah satu aja itu kan, ya. Iya Pak. Jadi kecepatannya milimeter per detik. Tapi jangan ke sana saja, Geraldo, saya bilang. Amplitude dari getaran, pengaruh ya, itu ada perpindahan, ada percepatan, kan gitu ya. Oke? Oke Pak, siap. Analisisnya bukan hanya di percepatan, jangan cuma di kecepatan, di perpindahan juga bisa ya. Tapi karena memang peneliti kita banyak di kecepatan dan aturan sudah ditetapkan yang berpengaruh terhadap struktur bangunan itu kecepatan, ya udah jadinya kita ke arah sana saja gitu ya. Padahal teorinya nggak bilang kayak gitu, ada loh pilihan yang lain, perpindahan dan percepatan. Begitu ya, oke? Masuk Pak. Dan rumus PPV itu banyak sekali gitu ya. Ada yang dari USBM, ada yang dari ISRM gitu ya. Ada yang dari MILS gitu. Banyak sekali intinya. Karena nanti dia mempertimbangkan juga namanya scale distance ya. Oke, ada yang pangkat setengah, ada yang pangkat sepertiga dan sebagainya. Gitu ya. Tapi nantilah itu ya, nanti di perhitungan. Tapi kalian harus kuasai konsep ini dulu bahwa getaran itu ini lo gelombangnya. Kayak gitu ya. Bisa ya? Kalau Bisa ada Pak. yang tanyakan lagi, silakan. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini, ke teks gitu ya. Jadi, apa saja yang mempengaruhi, ada yang bisa dikontrol, ada yang enggak gitu ya. Misal, getaran itu ya memang ada pengaruhnya geologi, topo, bidang lemah, terus ada respon struktur. Misalnya respon strukturnya yang bangunannya itu ya, atau resonansi. Itu nggak bisa gitu, misal geologi, karena kita mau meledakkan di situ gitu ya. Terus ada dua litologi batuannya itu ada dua lapisan gitu ya. Terus kita kupas dulu gitu ya. Nggak kayak gitu warna peledakannya. Bisa itu, tapi nggak masuk akal ya gara-gara peledakan dikupas dulu karena menghindari gitu. Itu nggak bisa. Itu contohnya faktor tak terkontrol dari geologi. Topo misal, toponya ini datar, biar dia bisa menutup getaran kita kasih dinding.
dinding itu biar dia bergelombang. Jadi toponya kita buat gelombang dulu gitu, baru peledakan, itu nggak mungkin, gitu ya. Terus bidang lemah, karena ada banyak struktur sehingga energinya banyak hilang misal gitu ya. Terus kita, perkuat dulu, injek semen, nah itu nggak bisa juga ya. Nah itu maksudnya, eee, parameter tak terkontrol yang bisa mempengaruhi getaran. Nah apa saja yang bisa kita kontrol, itu muatan bahan peledak, jarak, dan sebagainya. Intinya adalah rancangan di peledakan kita. Gitu ya. Jadi apa Pak yang bisa mengurangi getaran yang di sini? Gitu ya. Oke. Yang paling mudah apa? Ya kurangin aja, jumlah bahan peledak. Nah itu aja gitu ya. Paling mudah itu. Jangan banyak-banyak menggunakan bahan peledak atau nanti, eee, dalam satu delay atau dalam satu muatan, nah gitu ya, itu, gunakan muatan bahan peledak yang paling kecil gitu ya. Misal ini ya, apa bedanya jumlah bahan peledak atau dengan muatan bahan peledak gitu ya. Kalau jumlah itu biasanya total semua bahan peledak dalam satu peledakan. Misal ada 100 lubang, satu lubangnya 1 kilo gitu ya. Artinya apa? Jumlahnya 100 kilo. Nah itu ya maksudnya jumlah bahan peledak. Terus apa muatan bahan peledak? Kalau muatan bahan peledak ini gitu ya, itu adalah sejumlah bahan peledak yang dimuat dalam, lubang ledak yang diatur meledak secara bersamaan. Nah gitu ya. Jadi dari 100 lubang ledak tadi, dari 100 kilo, kita atur dengan namanya delay. Bisa per 10 lubang ledak. Jadi 10, 10, 10 gitu ya. Jadi mana muatannya? Muatan bahan peledaknya adalah yang 10 lubang ledak tadi atau sebanyak 10 kilo. Nah itu ya bedanya muatan dan jumlah bahan peledak. Oke? Muatan ini juga biasanya disebut dengan bahan peledak per delay. Nah gitu, itu juga bisa gitu ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Faktor yang mempengaruhi? Nggak ada. Nah, sekarang ilustrasi lagi bahwa tadi kondisi di lapangan geologi gitu ya. Terhadap jarak gitu ya, pengaruh dari getaran itu terhadap struktur gitu ya, bahwa struktur itu akan lebih kecil menerima energi getaran gitu ya. Artinya struktur itu akan bergerak atau bergetar juga sedikit. Nah, kalau jarak gitu ya. Tetapi bagaimana kalau misal ada pengaruh kondisi di lapangan gitu ya. Ini batuan dan ini tanah. Nah, pengaruhnya adalah batuan itu akan menghantarkan getaran lebih cepat gitu ya. Dan frekuensinya lebih tinggi. Itu yang pertama. Bagaimana dengan soil? Dia menghantarkan gelombang akan lebih lambat karena redamannya itu besar. Jadi soft, nah saya bilang soft ya bukan soil saja. Soft rock gitu ya, atau batuan yang lunak itu memiliki damping rasio atau rasio peredaman getaran yang tinggi. Jadi kalau ada getaran, soft material ini meredamnya sangat cepat. Makanya getaran di tanah, jangan di tanah ya, di soft rock atau di batuan yang lunak itu akan lebih kecil terasa. Walaupun dia besar, itu secara cepat tanah atau soft rock itu meredam getarannya. Nah, itu, contoh ya bagaimana pengaruh litologi. Gitu ya, litologi di getaran. Bisa ya? Jadi, kalau kalian meledakkan batuan andesit, berarti itu rock, dia tinggi getarannya dan dia cukup lama periode getarannya, gitu ya, dan amplitudenya tinggi itu wajar, gitu ya. Ini teorinya, oke? Nah, kalau misalnya nanti, "Oh, kalau kayak gitu, Pak, kalau ada tanah di atasnya, di bawahnya batuan, tanahnya nggak usah dibuang," gitu ya. Bisa juga seperti itu. Tetapi pikirkan gitu,
akan terjadi dilusi gitu ya, percampuran antara tanah dan batuan. Yang biasanya metode peledakan ini sangat dipertimbangkan di peledakan OB batu bara gitu ya. Makanya bermain namanya nanti subdrilling. Nah, gitu ya. Oke? Nah, itu udah juga saya sampaikan. Silakan kalau ingin tanyakan. Nah, ini contoh gitu ya, muatan bahan peledak dan waktu tunda atau delay gitu ya. Jadi ini contoh diisi cat blast 4 hole. Maksudnya diisi cat isi maksudnya ya, bahan peledak itu ya, per peledakan untuk 4 lubang. Yang bawahnya ada chart per delay, jadi isi per delay 4 hole. Jadi ada yang meledak nanti bersamaan 4 lubang, ada yang diisi per delay untuk 4 lubang, gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan getaran karena dia akan meledak secara bersamaan gitu ya. Oke. Jadi yang ini apa Pak maksudnya Pak? Jadi dia 4 lubang itu meledak secara bersamaan karena apa? Satu delay ya. Jadi chartnya per delay. Kalau misalnya nanti chart per 2 delay, ada 2 delay gitu ya. Jadi kalau satu delay berarti dia serentak. Dia menghasilkan frekuensi tinggi dan amplitude tinggi. Dampaknya ke struktur bangunan seperti ini, tinggi juga, seperti itu ya. Oke, artinya apa? Ledakan ya yang menggunakan metode tanpa delay atau cuma satu delay itu berpotensi menghasilkan getaran yang tinggi. Gitu ya. Terus ini contoh atau ilustrasi bagaimana digunakan delay gitu ya. Jadi ini dipasang delay per hole. Jadi maksudnya delay per hole itu dipasang satu-satu tuh delay, perbedaan waktu. Jadi nanti meledaknya der der der. Jadi kalau ada 4 delay berarti nanti dipasang 4 lubang itu delay yang berbeda-beda gitu ya. 0, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, ilustrasi seperti itu ya. Walaupun bukan detik gitu ya, tapi per milidetik gitu ya. Oke. Nah, bagaimana gelombang yang dihasilkan? Seperti ini. Dia jauh lebih kecil walaupun terjadi 4 amplitude gitu ya. Jadi ini satu tinggi ya, terus ada 2, 3, 4. Jadi seolah-olah amplitude itu atau dihasilkan dari muatan bahan peledak per lubang. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang satu kan besar sekali gabungan dari beberapa lubang, kalau ini cuma satu-satu. Makanya gitu ya, delay itu menjadi salah satu metode untuk meredam getaran peledakan. Begitu ya. Ada yang ingin tanyakan terkait ini? Nggak ada? Ya, kalau kesimpulannya apa, Pak? Berarti gunakan delay kalau mau meredam peledakan. Oke? Nah, nanti delaynya yang seperti apa, Pak? Nah, itu kita coba-coba ya, nggak bisa dihitung, tapi memang dicoba gitu ya. Karena sampai sekarang saya belum mendapatkan rumus PPV misal gitu ya, itu memperkirakan delay di rumusnya itu belum. Jadi kalau kalian mendapatkan rumus itu dan mau dijadikan skripsi, wah saya pasti terima tuh gitu ya. Nah, jadi rajin-rajinlah membaca gitu. Saya cukup bukan ini ya, saya itu membaca jurnal tapi kok nggak temu-nemu gitu ya. Secara teori delay itu eee, mengurangi lah gitu ya getaran gitu ya. Tapi belum saya dapatkan rumusnya itu ya. Oke, baik di luar atau di dalam. Nah, siapa tahu kalau kalian yang membaca, siapa tahu kan banyak jumlahnya mahasiswa tambang ya. Siapa tahu dapat gitu ya. Oke, ya 2 mata dengan ya 400 mata lah gitu ya. Itu beda nanti ya. Minimal cepat untuk mendapatkan literasi atau referensinya itu ya. Oke, ya sekarang kalian mulai baca, berlomba-lomba lah gitu ya. Siapa tahu nanti dapat dan cepat kita persiapkan dari sekarang untuk menjadi penelitian kalian gitu ya. Biar cepat selesai kuliahnya. Nah, terus ada juga dari arah penambangan gitu ya. Ya ini sebenarnya ya kalau penambangannya ke sana berarti akan mendekati apa namanya struktur bangunan gitu ya.
nambangnya ke sana juga itu ya. Nah ini kalau bisa gitu ya, arah penambangannya itu jangan mengarah ke bangunan, gitu. Tapi kalau misalnya nggak dihindari, berarti kita membatasi itu, daging atau cadangan yang kita mau ledakan itu di batas mana gitu ya. Makanya di aturan 300 untuk jarak minimal, 500 jarak internal, 500 untuk jarak eksternal gitu ya. Internal itu untuk fasilitas perusahaan, eksternal itu untuk masyarakat gitu ya. Oke. Nah, itu ya, itu dulu ya untuk eee, pengantar getaran gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas di minggu depan ya, pengaruh getaran terhadap manusia tapi ya, bukan terhadap struktur gitu ya atau terhadap batuan itu bukan, tapi terhadap manusianya ya. Bagaimana? Nah, ini juga nanti ada peluang bagaimana misal kalian kan ini non teknis gitu ya. Skripsi kalian yaitu menilai seberapa tidak nyamannya masyarakat karena ada peledakan di perusahaan. Itu juga bisa kalau kalian mau gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan di minggu depan ya. Kalau misalnya mau. Tapi itu ya non teknis banget. Metodenya pasti kualitatif ya, non kuantitatif. Kuantitatifnya kecil sekali pasti, tapi kualitatif. Kita banyak survei, kita banyak wawancara gitu ya. Karena feel, rasa yang kita nilai dan kita coba analisis gitu ya. Nanti kesimpulannya seberapa nyaman. Nah, nanti kalau seberapa nyaman ini mulai sangat tidak nyaman, cukup nyaman gitu ya, nyaman, sangat nyaman, misal kayak gitu, itu bisa tuh. Kita urutkan seperti itu untuk menjawab seberapa nyaman itu. Jika ada yang mau juga nih me apa ya, menjadikan topik penelitiannya gitu ya. Baik, terakhir ada yang ditanyakan? Saya tadi udah janji ya, sebelum jam 11 saya mau ini izin untuk selesai. Ada? Baik, kalau tidak ada, cukup ya untuk materi minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan ya, di waktu yang sama. Sekarang kita presensi dulu untuk kelas RA, bahan peledak teknik peledakan. Ini 70 orang, tapi yang datang 55 orang. Ya udah ya. Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat Selamat.